Ya, selamat malam untuk pemirsa dari redaksi hukum di tengah kita, Cak Dargombes juga. Ini Ya, ada kabar-kabar apa ini? Kayak biasanya iya. kalau makin ke sini hukum itu harusnya bisa menyejukkan masyarakat, tapi kayaknya kok masih memunculkan tanda tanya. Iya, ini kayaknya badai El Nino ini Oh, badannya badai El Nino. Wah, tidak cuma menghancurkan iklim Indonesia ya. Iklim hukum rupanya juga agak terporak-porandakan. waduh. Apa yang Ini membuat kalau porak-poranda ini? saya melihat kan ketua KPK ini kena kasus. Nah, Jadi tersangka kalau tidak salah kemarin ya. iya, padahal kita tahu sendiri KPK ini pengawal korupsi tertinggi di tempat kita. Nah, kalau Komisi ketuanya Pemberantas Korupsi. Nah, ya kalau pengawalnya aja kena masalah, lah terus. Apa yang diberantas ya? Nah, Nah, kita coba lihat dulu catatan dari tim redaksi hukum di tengah kita untuk kita semuanya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus korupsi. Firly diduga memeras ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL serta menerima gratifikasi dan hadiah atau janji. Ia ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Adapun SYL saat ini juga telah menjadi tersangka di KPK. Persoalan Firly tersebut hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Namun Gufron tetap berkomitmen, terbuka dan menerima saran dari masyarakat demi perbaikan KPK ke depan. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang tidak menyatakan tidak akan meminta maaf karena kasus Firly dianggap kasus pribadi dan belum terbukti. Yang jelas, meski telah dicopot jabatannya sebagai Ketua KPK atau nonaktif, Firly saat ini masih menerima gaji dan tunjangan senilai 75%. Hal ini diatur dalam PP nomor 29 tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ini bisa dibenahi nggak yang kayak gini nih, Cak? ya masalahnya kan memang ada dua. Yang satu itu manusianya atau sistemnya. Ini dia. Manusianya itu yang membuat sistemnya gitu ya. Jadi harusnya kayak telur sama ayam, mana duluan yang harus dibenerin ya. Betul. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio redaksi hukum di tengah kita. Ada Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI Jawa Timur, Pak Heru Satrio. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sapa ada Mas Adi Susilo, Ketua Malang Corruption Watch atau MCW. Mas Adi, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti juga mungkin ada beberapa narasumber lain yang juga akan bergabung juga. Cak Dargombes, kita langsung saja nih kalau dari sisi teman-teman MAKI Jatim, ini tanggapannya seperti apa? Ini sekelas Ketua KPK ya, Cak ya? Iya, betul. Siap. Kalau MAKI Jawa Timur menganggap bahwa badai yang menimpa Pak Firly Bahuri itu lebih ke ranah pribadinya beliau. Jadi apakah itu akan membuat KPK runtuh kepercayaan masyarakat KPK? Iya. Tetapi seperti tadi Pak Alexander Marwata sampaikan, KPK tetap akan eksis dengan kondisi Ketua KPK tersangka. Memang luar biasa dan semua kaget baru pertama kali ini sekelas Ketua KPK masuk dalam dugaan gratifikasi pemerasan yang sudah ditetapkan tersangka per 23 November 2023 oleh Polda Metro Jaya. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Ini model kayak episode Cicak dan Buaya Jilid 2 nggak sih yang kayak seperti ini? Bukan cicak dan buaya. Kalau cicak buaya itu kan klasternya ada terpilah menjadi dua klaster. Kalau permasalahan Firly Bahuri ini lebih ke arah saling menyandera kalau menurut saya. Saling menyandera itu bagaimana kekuatan-kekuatan besar ini menjadikan hukum sebagai alat sandera. Contoh real adalah ketika penetapan tersangka oleh SYL, kemudian tidak lama Pak Karyoto, Pak Kapolda Metro menetapkan tersangka untuk Firly Bahuri, tidak lama juga
saudara Muhammad Suryo ditetapkan tersangka oleh KPK, di mana Pak Karyoto itu menjadi salah satu komisioner dalam perusahaan besarnya Muhammad Suryo. Jadi pertunjukan saling sandera menyandera ini saya pikir sangat tidak sehat dan tidak sesuai dengan tontonan yang tidak bagus dan tidak elok untuk masyarakat Indonesia. Saya pikir seperti itu. Kalau itu memang dianggap bahwa masalah di ranah pribadi, apakah itu juga bisa menjadi cermin lemahnya sistem perekrutan di KPK? Pasti. Jadi proses rekrutmen di KPK memang harus diperbaiki, pasti. Oke, Pak Heru, sebelum nanti lanjutkan terkait dengan proses rekrutmen, kita lihat dulu sebentar ya. Siap. Ya, sudah bergabung juga bersama dengan kita ya, Cak Dargombes, ada Mas Habibus Solihin, Ketua Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya. Mas Habibus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya melanjutkan dulu sebentar ke Pak Heru sebelum nanti ke Mas Adi. Pak Heru, tadi terkait dengan perekrutan, gimana nih? Yang pasti harus ada perbaikan dalam konteks assessment yang dilakukan oleh Pansel untuk Ketua KPK. Artinya untuk kelas komisioner KPK makin melihat intervensi politiknya luar biasa dan ini masih kental sekali dan terlihat memang belum memenuhi, belum bisa lepas dari intervensi politik. Ini menurut Maki Jawa Timur seperti itu. Artinya berarti ada pesanan politik begitukah, karena kental sekali tadi dikatakan 2 juta % pasti. Oh, 2 juta. Saya taunya biasanya itu 100%. Ini sekarang berapa? 2 juta %. Gawat, padahal waktu itu 57 pegawai KPK dipecat karena tidak lolos tes kebangsaan. Nah, Sementara yang ini 2 juta % pasti ada intervensinya. Ini catatannya gawat juga nih. Mas Adi, boleh menanggapi terkait dengan KPK pasca Firly jadi tersangka? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang dari sisi sejarah ya, memang ini menjadi momen yang pertama kali begitu terkait Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia itu akhirnya disangka ya, diduga kuat itu terlibat di dalam kasus korupsi. Nah, sebenarnya kalau kita mengamati sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak tahun 2019 begitu, ketika proses rekrutmen komisioner KPK, bahkan sebelumnya Pak Firly Bahuri ini memang sangat kontroversial gitu. Bahkan dulu ketika beliau masih menjabat di Deputi Penindakan KPK, itu juga ada potensi-potensi yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran. Nah, namun itu tidak diperhatikan oleh barangkali tim panitia seleksi komisioner Ketua KPK sendiri dan juga Komisi 3 begitu yang akhirnya menyeleksi ya. Dalam tahapan 10 besar akhirnya dipilih mengerucut menjadi 5 komisioner itu. Nah, tadi menarik misalnya ketika kita membincangkan ketika proses rekrutmen Ketua KPK memang sangat erat kaitannya dengan potensi konflik kepentingan, salah satunya juga terkait saling sandera menyandera di kalangan elit pejabat kita begitu. Jadi sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu kita melihat sebagaimana yang kita alami sekarang ini itu memang ditandai oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi baru-baru ini gitu. Jadi sudah cukup lama. Mungkin begitu tanggapan awal dari saya. Oke, baik. Sadar Gomes, ini kan juga yang menarik adalah waktu itu sempat dilaporkan ke kode etik begitu kan. Yeah. Tapi Dewas ternyata mengatakan tidak ada cukup bukti. Nah, ini sebenarnya catatannya Dewas juga apakah
perlu dipertanyakan atau gimana ya kalau ujungnya ternyata dia menjadi tersangka begitu ya? Ya hubungannya dengan 2 juta tadi. 2 juta ini. Tapi itu nanti 1%. Pak Heru menjawab 2 juta persen ini siapa nanti yang diuntungkan. Tapi saya ke Mas Habibus dulu. Gimana Mas Habibus tanggapannya? Jadi kalau melihat fenomena hari ini KPK menjadi suatu lembaga yang kemudian menjadi satu-satunya harapan bahwa KPK ini harus menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dari seluruh sektor ya. Tapi kali ini menjadi suatu catatan merah sebetulnya bahwa baru pertama kali Ketua KPK yang kemudian bukan tersandra sih kalau menurut saya. Karena apa? Karena prosesnya dari awal yang seperti disampaikan oleh kawan-kawan semuanya itu adalah catatan dari masyarakat sipil itu sangat jelas sebetulnya. Mulai dari proses awal dari yang disampaikan tadi tentang masalah pelaporan ke Dewas, mulai dari Deputi Penindakan, bahkan sampai kepada proses beliau Bapak Firly ini mencalonkan komisioner, itu sudah banyak catatan sebetulnya. Bahkan dari masyarakat sipil sendiri sudah memberikan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah banyak rekam jejak yang kemudian masa lalunya tidak bisa dikatakan baik, kira-kira begitu Mbak. Berarti Dewas sendiri juga perlu dipertanyakan kah ketika... Jadi kalau menurut saya Dewas ini kan hasil dari revisi Undang-Undang KPK sebetulnya, kan begitu. Jadi KPK hari ini ketika mau mempertanggungjawab, sebetulnya kan mempertanggungjawabannya bukan hanya sebagai kepada Dewas, tapi kepada publik sebetulnya, untuk bicara tentang integritas dari KPK itu sendiri. Namun kemudian yang perlu dipertanyakan juga adalah apabila pelaporan dari masyarakat sipil yang kemudian sangat banyak kepada Dewas, mulai dari dugaan gratifikasi awal-awal menjabat tentang helikopter yang sempat heboh, bahkan sampai ini sangat nyata kok. Karena ketika bicara tentang pertemuan-pertemuan itu yang kemudian sampai hari ini tetap menjadi trending topik bahwa dia bertemu dengan ini, sebetulnya di dalam KPK tersendiri kan berlaku yang namanya saling mengawasi satu sama lain. Jadi proses itu tidak jalan hari ini. Nah, apakah kemudian dugaan saya tentang Dewas ini kemudian tidak independen dalam hal-hal ini? Karena apa? Karena Dewas sendiri tidak bekerja sebagaimana mestinya untuk menegakkan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap komisioner-komisioner itu, gitu kan. Artinya dia itu ada tendensi kepada ketika dia dilaporkan, yang dilaporkan tapi Dewas tidak bekerja maksimal. Tapi kalau dengan undang-undang yang dulu bedakah? Ada perbedaan sangat jauh. Jadi Dewasnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita bicara tentang masalah undang-undang yang lama dengan yang baru, ini sangat jauh perbedaannya. Karena apa? Karena di dalam menjalankan regulasi yang ada itu sebetulnya di dalam komisioner itu sendiri kan harusnya dia menjalankan sebagaimana integritas yang kemudian dia miliki. Bukan hanya sebatas saya bekerja, saya menangkap dan lain-lain. Tapi pertanggungjawaban ke publik itu sangat penting dalam hal contoh misalkan banyak sekali pelanggaran juga dengan longgarnya revisi undang-undang yang baru itu. Kita sama-sama tahu bahwa mendapatkan penolakan dari masyarakat pada waktu itu sangat luar biasa tentang tema yang diangkat oleh teman-teman pada waktu adalah reformasi di korupsi pada waktu itu. Bahkan ada korban juga kan pada waktu itu. Nah, akhirnya dari revisi undang-undang ini kemudian sampai hari ini terbukti bahwa ada kelonggaran-kelonggaran yang kemudian dia maksimalkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini terhadap KPK. Jadi kepercayaan publik hari ini sangat turun terhadap KPK dan ini akan menjadi bahaya terhadap bangsa kita. Baik, begitu. Kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Kembali bersama dengan redaksi hukum politika kita. Ini gimana nih Cak Dargomes nih kalau kita memetakan tadi diskusi di awal? Ya, saya juga ingin kembali ke Cak Heru ya, ketika ada 2 juta % keyakinan bahwa
itu ada intervensi politik. Kira-kira dengan menjadi tersangkanya Pak Firly Firly ini, pihak-pihak mana aja yang merasa diuntungkan? Kalau bicara hal yang diuntungkan, saya pikir kita harus berbicara realita bagaimana kasus-kasus korupsi mega besar yang sekarang ini mencuat seperti BTS, kemudian seperti kasus di asuransi apa namanya jam sostek, kemudian beberapa kasus besar lain seperti EKTP. Di situ kan terlihat sebenarnya, terlihat bagaimana beberapa partai politik dalam tanda kutip ada yang diuntungkan menjadi sosok yang untouchable, tidak bisa disentuh. Bukan tidak mau menyentuh, tapi tidak bisa disentuh. Jadi penjelasan kami, intervensi politik menurut Maki adalah sebenarnya penjabarannya panjang itu ya. Panjang itu artinya kita harus bicara parsial case by case yang terjadi. Nanti akan kelihatan. Seperti kasus di Jawa Timur juga masih disandera, jangan salah. Jawa Timur juga masih disandera ketika KPK tiba-tiba menggeledah ruang kerja gubernur. Yang sampai sekarang kita belum tahu jawabannya seperti apa dari KPK. Kemudian nggak ada hujan, LHKP hanya Sekda Prof Jatim diangkat sama Direktur Penindakan KPK Pak Asep Guntur. Ini kan juga terus kalau tidak berbicara karena intervensi politik mau kemana, mau lari kemana? Dan sampai detik ini KPK belum bisa menjawab apa makna, apa maksud dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di ruang kerja Bu Gubernur di saat Ibunda Gubernur Jawa Timur ini ke Malaysia, lagi keluar negeri. Jadi itulah tontonan termasuk Jawa yang Timur. wakil ketua DPRD kalau tidak salah masih belum boleh. Betul, sampai sekarang juga keluar. kasusnya SHT belum melebar kemana-mana, belum melebar ke anggota dewan yang lain, ke eksekutif juga belum masuk, kan masih berjalan di tempat semua saat ini. Artinya berarti memang hukum ini seolah-olah menjadi permainan mereka saja dan kita sebagai penonton gitu, Pak Heru. Kalau di konteks sekarang yang kita masuk di ranah KPK, konteks tersangkanya saudara Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, ini kan sebenarnya terlihat dengan enak, masyarakat bisa melihat dengan enak ini, melihat dengan enak berawal dari SYL, kemudian mengarah kepada kasus pertemuan foto itu mencuat sedemikian rupa, di ending ceritanya kemudian Firly dijadikan tersangka per 23 November. Tidak lama sebelum tersangka itu Firly sempat menyampaikan bahwa akan eksekusi Harun Masiku yang kemudian tidak jadi, belum dilakukan sampai detik ini. Pasca penetapan tersangka, tiba-tiba ada penetapan tersangka baru, MS dari Jogja yang kebetulan menjadi Pak Karyoto menjadi salah satu komisaris di perusahaannya, infonya seperti itu. Ini kan sebenarnya terlihat sekali hukum ini sebenarnya bukan milik masyarakat. Hukum ini belum berjalan pada rel yang sebenarnya harus berjalan. Ya buat mereka aja berarti ya. Tapi yang pasti saya mohon juga dipisahkan bahwa ini ranah pribadi dari Firly Bahuri. Bukan kepada institusi atau Bukan lembaganya kepada KPK. institusinya, karena masih banyak orang-orang yang sangat mulia di sana. Ya. Pak Nawawi Pamulangu itu luar biasa, Pak, mantan hakim. Mas Nurul Gufron, saya kenal baik sama beliau. Baik. Integritasnya masih luar biasa. Pak Alexander Marwata juga masih menjaga dengan baik. Pak Johanis Tanak juga masih menjaga dengan baik integritasnya. Baik, kalau begitu berarti saya mungkin bergeser ke Mas Adi. Mas Adi, kalau memang ini katakanlah urusannya adalah personal begitu ya, apakah semacam undang-undang KPK ini masih perlu direvisi lagi begitu, atau seperti apa supaya bisa garang, nggak pandang bulu, dan proses rekrutmen pun juga bisa lebih maksimal? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya fenomena hari ini ya dengan ditetapkannya Ketua KPK sebagai tersangka itu menjadi muara atau menjadi penanda akhir bahwa di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini
banyak sekali fenomena-fenomena yang mengarah ke penyelewengan lah, katakanlah seperti itu yang akhirnya berdampak secara struktural gitu. Bahkan dialami oleh masyarakat di kalangan kelas bawah gitu. Karena salah satunya ya karena proporsi terkait penganggaran, kemudian bentuk penegakan hukum yang pandang bulu atau yang memihak begitu. Nah, menurut saya sebenarnya tidak hanya terkait revisi Undang-Undang KPK ya, bahkan yang perlu kita sorot juga mungkin juga perlu yakni terkait pemilihan calon pimpinan KPK di tahun 2019. Padahal ya, kalau kita memahami begitu, pemilihan komisioner KPK ini cukup mengeluarkan waktu yang cukup lama begitu, bahkan sekitar setengah tahun. Ada banyak sekali orang, ada banyak sekali tokoh intelektual publik yang mendaftarkan diri begitu ya. Nah, namun akhirnya bahkan ketika proses dulu saya masih ingat itu banyak sekali berbagai macam kontroversi, termasuk 5 komisioner yang akhirnya terpilih gitu. Nah, salah satunya juga terkait indeks persepsi korupsi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang itu merosot gitu di angka 34. Kemudian banyak tulisan, banyak artikel yang tentu ilmiah, termasuk juga kajian dari teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil yang menunjukkan bahwa adanya pemunduran demokrasi atau kita biasa menyebutnya sebagai regresi demokrasi selama di pemerintahan, terutama di periode kedua Presiden Jokowi. Jadi ditambah lagi mungkin momen-momen ke depan ini adalah ya momen-momen politik gitu. Jadi masing-masing elit politik di Indonesia dari semua partai ya menurut saya, nggak hanya condong di salah satu partai, itu mereka berusaha untuk mengamankan posisinya masing-masing gitu. Sedangkan masyarakat yang ada di bawah ya mereka tetap kesulitan untuk mencari pekerjaan, mereka tidak punya akses, mereka tidak mempunyai kepastian kerja. Orang-orang yang baru lulus kuliah dan lain sebagainya, mereka tetap kesulitan untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu mungkin bisa dibuktikan ya. Dalam bentuk berbagai macam riset. Jadi menurut saya problem ini bukan problem personal, bukan problem moral, tapi struktur ya atau struktural. Itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih catatannya Mas Ade. Ya artinya kalau memang struktural berarti sistemnya yang harus diganti apa gitu ya. Jadi mungkin. Tapi kan memperbaiki sistem kan juga butuh manusianya ya. Revisi undang-undang. Dan manusia-manusia yang ada di dalam KPK ini mesti juga harus diperiksa kembali ya. Ya mungkin juga seperti itu ya. Sudah berapa generasi ini memang seperti itu. Apakah harus ada perubahan generasi yang secara genosida mungkin ya. Tapi yang menarik peran Komisi 3 ini seperti apa sebagai istilahnya yang merumuskan undang-undang. Selalu saja dibilangkan aturan itu sudah baik, tapi pelaksanaannya yang tidak baik itu gimana Mas Abibus? Jadi begini, dalam perspektif pembentukan undang-undang itu sebetulnya kan pada waktu itu ada ada partisipasi publik yang seharusnya kemudian didengarkan sebetulnya pada waktu itu ya. Cuman kan kemudian dengan kekeh untuk dilanjutkan bahkan bisa menjadi undang-undang. Padahal pada waktu itu juga masyarakat sipil seluruh Indonesia sudah mensuarakan tentang adanya Perpu karena KPK tidak sedang baik-baik saja. Ya. Nah, cuman hari ini adalah dampak dari beberapa yang kemudian sudah terjadi sebetulnya. Kita sama-sama tahu bahwa undang-undang yang baru itu kan Dewan Pengawas ini sebetulnya super power sebetulnya ya kan. Kayak misalkan contoh kayak penghentian penyidikan misalnya yang ada di KPK bahkan dan lain-lain itu super power. Cuman kan persoalannya adalah Dewan Pengawas KPK itu sendiri tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak tidak ada detailnya yang kemudian dicita-citakan oleh yang kemudian membuat undang-undang. Cuman
bisa dikatakan hari ini bahwa analisis dari masyarakat sipil itu betul-betul terjadi. Mulai dari yang disampaikan oleh teman-teman dari perekrutan, bahkan sampai ke pemilihan ketua KPK, bahkan sampai hari ini terjadi tentang tentang tersangka ketua KPK tersangka tentang masalah kasus korupsi juga. Artinya apa? Artinya dia mencerminkan bahwa laporan-laporan dari masyarakat sipil betul-betul sudah terjadi. Tinggal bagaimana hari ini dari kami masyarakat sipil melihat bahwa Presiden Jokowi jangan hanya melihat bahwa ini adalah hal yang biasa, tapi ini perlu adanya Perpu untuk memperbaiki keadaan. Karena kalau misalkan Perpu ini kemudian dibutuhkan karena kegentingan, ya itu hari ini sangat penting untuk kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, Perpu ini sangat penting juga dibutuhkan oleh untuk memperbaiki citranya, bukan hanya sebatas mengganti ketua dan yang lain-lain, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan konsep yang kemudian ditentang oleh masyarakat sipil dulu tentang masalah tes kewawasan kebangsaan dan yang lain-lain. Dulu ditentang oleh masyarakat sipil juga tentang masalah di sana itu tidak boleh adanya PNS dan yang lain-lain. Karena apa? Akan ada konflik of interest yang terjadi di dalam itu. Nah, dari apa yang sudah terjadi 4 tahun terakhir ini, kan begitu kan, mulai dari drama perubahan undang-undang sampai kepada perpanjangan komisioner KPU yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, ini kan sebetulnya drama-drama ini kan pembangkangan sebetulnya. Kalau saya lihat cara-cara ini sangat-sangat arogan sebetulnya. Dia memakai hukum untuk kemudian membuat legitimasi dirinya untuk melenggangkan kekuasaannya. Jadi hal-hal semacam itu kalau bicara tentang apakah secara hukum itu benar, ya benar. Karena apa? Karena secara Mahkamah Konstitusi apapun bentuknya, putusannya wajib diikutin, kan begitu. Cuman problemnya adalah hal yang kemudian tidak wajar itu kemudian yang diuji di sana. Begitu, kira-kira begitu, Mbak. Ini yang menarik nih, Cak Dargomes. Tadi kan dikatakan tuh, prediksi masyarakat sipil itu benar, terbukti begitu ya. Berarti sebenarnya kita bisa jadi anggota KPK kayaknya ya? Ya kan? Bisa juga. Karena kan masyarakat sipil ternyata jauh lebih paham begitu kan dengan hukum. Artinya didengar apa enggak itu kan itu. ceritanya. Kita lihat dulu sebentar. Banyak juga nih yang mulai berkomentar nih, Cak. Saya bacakan dulu. Saya jadi curiga jangan-jangan kasus yang nggak terus sudah win-win solution dengan KPK. Hadeh kok ngeri, Iin di Surabaya. Sampai hadeh nih. Kasus Wakil DPR Jatim yang tersandra bagaimana update-nya? Saya tahunya mereka nggak boleh ke luar negeri. Seharusnya ada kepastian hukum bagi mereka. Wanto Lumajang. Sejak KPK pegawainya di ASN kan jadi nggak garang lagi. Taruh di Gresik. Ada lagi nih yang bicara dari Ririn Surabaya. Jadi kita harus percaya sama siapa lagi dong? Sekelas ketua KPK jadi tersangka korupsi. Kemudian Tari di Malang, Komisi 3 perannya apa ya bikin undang-undang kok malah melemahkan? Ini era Pak Presiden Jokowi loh yang melemahkan. Jadi kapan Firly ditahan? Kalau yang lain cepat ditahan ya. Terus kalau sudah ditahan apa tetap dapat gaji 75%? Wiwin di Surabaya. Oh banyak sekali catatannya. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Monggo aja. Iya, kembali ke kalau memang ini menurut Cahyo ya, tadi masih banyak orang-orang yang pantas untuk menjadi ketua KPK. Tapi kalau apakah sistem yang selama ini dijalankan, apakah bisa menghasilkan seseorang yang pantas, tapi juga KPK-nya akhirnya menjadi pantas juga untuk menyandang gelar pengawal korupsi. Kira-kira apa? Oke. Sebentar, ini sepertinya sudah bergabung dengan kita nih, Cak Dargomes dan juga para narasumber yang lain. Pak Rahmat Muhajirin, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Matur nuwun sudah bergabung di tengah kesibukannya yang lagi turun dapil ya, sepertinya ya. Iya, ini lagi konsolidasi baik. di dapil sama kampanye. Gimana? Baik, Pak Rahmat, mungkin secara singkat saja, karena mungkin waktu juga terbatas. Sebagai anggota Komisi 3, gimana peran
untuk membuat undang-undang, apakah malah makin melemahkan atau seperti apa tanggapannya terkait dengan keberadaan KPK? Ya, begini Mbak Agnes, seperti Mbak Agnes ketahui juga, saya masuk Komisi 3 ini baru 2 masa sidang ya. Sebelumnya kan saya di Komisi 2 itu kemarin bicara soal Mbak Agnes soal pertahanan ya kan. Nah, kalau saya lihat ini memang nggak ada itu namanya undang-undang yang melemahkan, itu pasti memperkuat lah gitu loh Mbak Agnes. Nyatanya kan hari ini kan juga KPK itu juga bekerja terus itu dan banyak sekali prestasi atau OTT yang sudah dilaksanakan. Hampir kalau saya hitung itu setiap bulan itu ada itu Mbak Agnes. Seperti itu Mbak Agnes. Oke, berarti masih optimis bahwa ini masih bisa mendapat kepercayaan di hati masyarakat begitu? Saya sangat-sangat optimis nih ya, begitu saya masuk Komisi 2 ini sangat optimis. Saya tahu sendiri cara kerja KPK, kemudian kejaksaan sama kepolisian, insya Allah lah ke depan ini pencegahan korupsi, apalagi pemberantasannya itu akan tetap berlangsung lah atau tetap dilaksanakan. Kan sekarang ini kan mereka para penegak hukum ini kan mencegah dulu, jadi sosialisasi dulu supaya tidak ada lagi masalah korupsi. Kalau memang nggak bisa dicegah, masih bahasanya masih terus seperti begitu ya ditindak atau di OTT seperti itu. Oke, baik. Ini tadi melanjutkan diskusi Cak Jar Gomez ke Pak Heru berarti ya? Iya. Ada kiat-kiat dari Maki nggak untuk rekrutmen? Kalau Maki tetap melihat bahwa kita masih memberikan kepercayaan penuh kepada KPK secara institusi kelembagaan, terutama pasca keluarnya 15 aksi Stranas PK, Strategi Nasional untuk Pencegahan Korupsi, sekarang mulai digulirkan oleh KPK dan pemerintah. Kami masih percaya, kami masih berikan kepercayaan penuh, dan terkait penetapan tersangka Firly yang kebetulan ketua KPK itu memang narasi yang harus dimunculkan adalah ketika pejabat pegawai negeri atau penyelenggara negara berpola hidup mewah dan masyarakat sipil mengamati pola hidup yang sangat luar biasa itu, kasus Kertanegara 46 ongkos sewa setahun 650 juta itu sudah bisa masuk ke dalam pasal 12E dan 12B dalam Undang-Undang 3199 untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi narasi itu mungkin yang harus dimunculkan untuk menjadi sebuah pembelajaran semuanya. Kalau masih menyandang pegawai negeri masih dapat gaji dari pemerintah yang notabene itu adalah uang rakyat, tingkahnya ternyata pola hidup mewahnya itu keluar dan dilihat oleh masyarakat, saya pikir itu menjadi sebuah titik awal kehancurannya. Baik. Si pegawai negeri dan penyelenggara negara tersebut. Baik, ini mumpung Pak Rahmat juga masih terhubung dengan kita, mungkin Pak Heru ada yang ingin disampaikan kepada anggota Komisi 3 mungkin untuk memperbaiki KPK, membenahi KPK mungkin? Harapan saya hubungannya juga sama keyakinan yang 2 juta % tadi. Harapan saya Komisi 3 sebagai komisi hukum di DPR pusat lebih mengurangi interferensi politik untuk sebuah konflik of interest di lembaga yang kita sepakati bersama menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Jadi Komisi 3 berjalan beriringan, mohon maaf Pak Rahmat, berjalan beriringan secara positif dan wajar, dan tidak saling, saya pikir interferensi politiknya sudah diminimalisir saja lah. Biarkan KPK berjalan dengan marwahnya, karena harus diacungi jempol semester pertama kemarin dari 78 penyelidikan dan 85 penyidikan, sampai semester 1 Agustus itu bisa ada penetapan tersangka 89 tersangka. Jadi saya sepakat dengan Pak Rahmat sampaikan, support ke KPK luar biasa, tapi interferensi politiknya dikurangi. Oke. Seperti itu. Pak Rahmat mungkin ada tanggapan? Ya begini,
Mbak Agnes ya, kita kan tahu bahwa DPR ini memang lembaga politik ya, di samping juga dia fungsinya itu ada 3 ya, anggaran, kemudian legislasi, juga pengawasan Pak. Jadi saya kira kalau intervensi itu intervensi dalam apa gitu, kalau intervensi dalam anggaran, kita ini memang fungsi anggaran gitu loh. Terus kemudian artinya anggaran yang baik itu tentunya ya yang sedang berlaku. Kalau intervensi masalah peraturan perundang-undangan ya memang itu fungsi kita. Salah satunya di samping juga pemerintah juga ada juga fungsi untuk mengusulkan anggaran. Terus kemudian satu lagi fungsi pengawasan. Kalau seandainya intervensi yang dimaksud itu melaksanakan 3 fungsi itu ya saya kira wajar. Tapi percaya Bu Agnes ya atau Mbak Agnes ya, kita itu punya kode etik. Ketika ada suatu masalah, insya Allah nggak ada lah. Kita nggak boleh itu intervensi itu. Karena kalau ditemukan intervensi, kita punya kode etik, itu bisa dilaporkan ke Mahkamah Dewan itu, MKD itu. Kadang yang dikhawatirkan memang Pak Rahmat memang secara kode etik dan teori begitu ya Pak Heru ya. Hanya saja mungkin yang tidak dilihat begitu, yang tidak tampak. Nah ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada umumnya. Ya kita kan dari sananya kan sudah diatur Bu. Kita akan mengandung tes politika. Ada namanya yudikatif, eksekutif, legislatif. Kita berjalan di jalurnya masing-masing. Jadi insya Allah nggak ada lah intervensi itu, nggak ada seperti itu, Pak Agnes. Oke, baik. Bagaimana untuk harapan atau ini terkait dengan PLT atau mungkin juga nanti KPK ke depannya? Secara singkat Pak Rahmat. Ya begini, kemarin tanggal 4 sudah ditandatangani masalah penguatan ya, apakah itu bisa atau MOU antara Kapolri dengan PLT yang terpilih. Saya kira itu nanti akan menjadi salah satu instrumen penguatan bahwa ke depan ini antara Polri sama KPK akan kerjasama seiring sejalan, saling menguatkan seperti itu. Jadi kita tunggu aja, kan baru kemarin MOU-nya itu ditandatangani. Insya Allah ke depan ini walaupun PLT itu insya Allah masih tetap jalan lah, penguatan terhadap pencegahan dan penindakan korupsi insya Allah akan tetap terus berjalan seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Moga bisa dilanjut lagi untuk aktivitasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut tapi di sini ya Cak Dar Gomes ya. Oke. Kita kalau kerja itu pasti digaji. Kalau nggak kerja dibayar nggak? Loh, kalau nggak dibayar ya nanti dulu. Oh, kan kalau kita nggak kerja berarti kan nggak digaji. Ya. Nah ini menjadi pertanyaan nih, Pak Firly itu kabarnya masih dapat 75%. 5%. Mas Habibus nanti baru ditanggapi juga oleh Mas Adi. Monggo Mas Habibus. Baik. Jadi apa namanya ya? Dalam konteks hukum itu kan dia di Indonesia itu kan ada azas praduga tak bersalah sebetulnya. Kita sama-sama tahu bahwa apa namanya? Firly Bahuri mengajukan pra peradilan tuh di Jakarta kan. Apakah itu kemudian akan dikabulkan atau tidak, kita tidak tahu putusannya kayak apa kan begitu. Nah, tentang masalah gaji sebetulnya lebih kepada ini ya, lebih kepada moral sebetulnya. Apakah kemudian dia pantas atau tidak mendapatkan itu. Cuman kalau dalam perkembangannya dari segi pengamanan dan yang lain-lain, dia sebagai komisioner KPK kan sudah ditarik sebetulnya. Tinggal kan bagaimana gaji itu yang kemudian sampai hari ini informasinya kan masih tetap berlangsung. Nah, tinggal sekarang bagaimana apa namanya dari pemerintah sendiri, dari khususnya apa namanya Jokowi misalkan dalam hal ini harus memberikan tindakan tegas sebetulnya. Karena kalau saya melihatnya bahwa dalam proses ini ketika misalkan ya kan, ini kan ada juga istilah yang kemudian hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kan begitu. Itu yang betul-betul terjadi hari ini. Masyarakat sipil itu banyak melihat bahwa ketika ada semacam ini, ada hal yang penting seharusnya bahwa Firly Bahuri itu adalah ketua KPK yang notabene adalah penegak hukum. Yang kemudian menjadi ketua KPK tidak semua orang bisa. Cuman problemnya hari ini dari teman-teman kepolisian itu dengan status KPK yang disandang oleh Firly Bahuri tidak ada tindakan untuk melakukan suatu penahanan. Nah, ini yang kemudian kami sayangkan. Karena apa? Dalam konteks hukum
apabila penegak hukum melakukan suatu pelanggaran hukum, apalagi sebagai ketua KPK, lalu kemudian dia itu tidak ditahan, maka masyarakat luas bertanya nih, Ada apa di sini? ada apa kok tidak Baik. bisa dilakukan penahanan? Sedangkan Oke. kita sama-sama tahu bahwa dalam setiap SPDP muncul biasanya, Ya, itu sudah ada yang biasa kita hadapin tindakannya. itu kebanyakan ketika SPDP muncul tersangka kadang ada atau tidak. Tapi kalau ada biasanya kebanyakan langsung ditahan. Oke, baik. Sebentar, Mas Habibus. Saya Yang begitu. bergeser ke Mas Adi berbagi waktu sebentar. Mas Adi, secara singkat sebelum kita rehat, monggo tanggapannya terkait dengan hal ini. Ya, yang pertama ya, yang terkait apa tadi memang ada masalah besar gitu, tidak hanya terhadap apa namanya ketua atau pimpinan KPK, namun juga terkait apa namanya proses seleksi pimpinan KPK selama ini gitu. Itu sudah banyak apa tulisan-tulisan kajian dan diskusi apa namanya di berbagai macam lini media yang menyebutkan bahwa memang dalam proses seleksi termasuk fit and proper test itu tidak sama sekali apa namanya tidak melibatkan partisipasi dari publik begitu. Jadi sejauh yang saya ingat begitu dari proses seleksi itu ada bahkan ratusan orang yang mendaftarkan diri, kemudian lolos sampai apa namanya sekitar 15 orang, kemudian dipilih 10 orang oleh presiden, kemudian dipilih lagi di apa namanya di voting oleh Komisi 3, akhirnya menjadi 5 gitu. Nah, Oke. dalam proses apa namanya seleksi dari 15 menjadi 5 komisioner terpilih tadi itu syarat sekali dengan apa namanya intrik politik ya. Atau Menurut saya, dan pesanan-pesanan itu begitu ya? mungkin bisa dibuktikan dengan berbagai macam kajian termasuk lobby-lobby kasus dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini barangkali yang juga akhirnya menyandra itu ya komisioner terpilih ini. Itu, Mbak. Baik. Nah, kemudian terkait dengan Oke. masalah Mas Adi apa sebentar namanya- sebelum dilanjutkan lagi, saya rehat dulu sebentar. Izin rehat dulu sebentar ya. Kami akan kembali saat lagi. Oh, waktunya makin mepet ya, Cak ya? Iya. Tinggal 5 menit waktu kita. Saya mungkin langsung ke Mas Adi dulu secara singkat, monggo melanjutkan yang tadi. Mas Adi, silakan. Iya. Oke, secara singkat, problemnya monggo. sekarang ini ya terkait apa namanya sistem tata usaha apa namanya ketatanegaraan di Indonesia ini menurut saya terkait KPK oke, problem moral atau integritas itu juga menjadi suatu yang penting gitu. Namun di satu sisi para elit politik kita yang akhirnya apa namanya mendapatkan kekuasaan tanda kutip begitu itu apa namanya mereka sama-sama tersandra begitu. Banyak kajian yang menyebutkan bahwa misalnya ya dalam konteks politik demokrasi dalam pemilu kita itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan itu apa namanya tidak bisa begitu ketika hanya dibiayai oleh orang secara personal. Baik. Gitu. Jadi dalam konteks ini saya memandang berbagai macam fenomena yang terjadi hari ini, korupsi dan lain sebagainya itu sebagai problem struktural begitu. Kita Baik. mengenal misalnya istilah oligarki Singkat, Mas Adi. bagaimana kemudian apa namanya mereka itu memainkan peran tidak hanya dalam konteks ekonomi gitu, namun juga mereka mengintervensi secara politik. Akibatnya Oke. salah satunya adalah institusi KPK yang akhirnya dilemahkan seperti sekarang ini. Oke. Gitu. Baik, Mas Adi, terima kasih untuk caratannya. Mas Habibus, silakan secara singkat. Dari saya sebetulnya kalau misalkan kedepannya dalam konteks membenahi sistem sebetulnya ini kan berangkat dari niatan RI 1 sebetulnya dalam hal memberikan kepercayaan kepada pansel dalam memilih pansel. Bahkan banyak sekali kalau kita lihat dalam rekam jejak beberapa kemarin yang kemudian melakukan pendaftaran yang orang-orang yang memiliki integritas sangat tinggi ya. Namun kondisinya sampai ke DPR itu yang kemudian banyak berguguran. Ini yang menjadi pertanyaan kenapa kok intervensi politik lah ya itu sangat kuat di situ tuh sebetulnya itu yang kemudian wajib diminimalisir lah tentang hal-hal itu. Nah kedepannya
dalam untuk membenahi KPK itu mau tidak mau kita harus percaya terhadap pansel yang kemudian pansel yang betul-betul tidak ada kepentingan ke depannya dan itu untuk penegakan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Pak Heru, terakhir. Mungkin yang lebih tepat lagi yang bisa menenteramkan masyarakat. Kira-kira statement apa tentang KPK? Firly Bahuri penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya itu ulah dari Firly Bahuri sendiri. Memang penetapan pasalnya ke-12E dan 12B digratifikasi ada hubungannya dengan jabatan. Tetapi Maki tetap yakin KPK masih bisa melaksanakan tugas pemberantasan korupsinya. Sekali lagi saya ingatkan ada 15 aksi Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang akan digulirkan Maki di 15 aksi itu ada di 15 isu penting sentral saat ini dan itu akan dilaksanakan oleh KPK bersama pemerintah. Jadi tidak usah galau dengan KPK, kami masih tetap yakin KPK bisa berjalan, apalagi dengan penetapan Pak Nawawi Pamulangu, mantan hakim yang memang integritasnya luar biasa lurus. Kita masih sangat percaya KPK akan berjalan sesuai dengan rohnya, marwahnya, seperti itu mungkin. Ini menjadi pesan yang menenteramkan ya. Iya. Bahwa kita masih tetap harus percaya. Soalnya mau tidak mau ya cuma satu-satunya itu. Iya, nggak ada lagi soalnya. Dan kita di sini ya hanya seperti ini, kita tidak bisa ikut daftar ke sana juga ya. Betul. Tapi sebagai penutup, ini saya membacakan satu yang masuk di line WhatsApp. Pejabat di lembaga hukum harus bebas dari intervensi partai politik atau kepentingan politik. Jangan ada titip-titipan. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Mas Abibus, terima kasih Mas Adi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Cak Dargomes, terima kasih.